Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Gita Malik. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 10 di Puslatbang KDOD Samarinda. Nah, pada hari ini kita mendapatkan materi terkait manajemen ASN dan pelayanan publik. Yang pertama yang akan saya review terlebih dahulu adalah manajemen ASN terkait jurnal harian. Nah, langsung saja berbicara mengenai manajemen ASN, artinya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, manajemen PNS atau pegawai negeri sipil meliputi apa saja? Yaitu tentang manajemen PNS diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan, sampai disiplin dan pemberhentian. Kemudian proses untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang pertama itu warga negara Indonesia, kemudian mengikuti tes CPNS, lulus jadi CPNS 80%, kemudian pelatihan dasar CPNS atau sekarang dulu disebut dengan prajabatan, sekarang disebut dengan Latsar, kemudian beralih ke PNS 100%. Bedanya antara prajabatan dan Latsar. Kalau prajabatan, ketika kita mengikuti prajabatan dan tidak lulus, maka akan diberi kesempatan untuk remedial atau diulang lagi sekali lagi. Tapi kalau untuk Latsar sekarang, misalnya ada kegiatan atau tidak kita ikuti sehingga membuat kita tidak lulus, jadi kita batal untuk menjadi PNS, kemudian CPNS pun terhapuskan seperti itu. Lanjut ke syarat untuk dari CPNS ke PNS, yaitu lulus pelatihan dasar CPNS atau diklat. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Kemudian ada hak dan kewajiban aparatur sipil negara, tertera di pasal 92 Undang-Undang ASN. Yang pertama itu ada jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kemudian PNS berhak mendapatkan yang pertama gaji tunjangan fasilitas, kemudian yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang keempat perlindungan, dan terakhir pengembangan kompetensi. Nah, P3K dan ASN ini jelas sekali perbedaannya ya antara P3K dan P3K dan PNS. Kalau PNS sudah jelas sekali ada jaminan hari tuanya, kalau P3K tidak. Jaminan pensiun juga PNS ada, kalau P3K tidak. Kemudian ASN dan ASN itu kategorinya atau bisa dikatakan sebagai profesi. Nah, kalau pegawai ASN itu lebih ke personal, misalnya PNS atau P3K seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai manajemen ASN. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.